Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 469-472. Yang terpenting, nama mereka juga bisa ditinggalkan dalam sejarah. Li Fugui merentangkan tangannya dan berkata, "Saya punya beberapa ide, tapi saya belum terlalu dewasa. Saya membutuhkan 2 orang tua untuk membantu saya sebagai staf tuan tua." Wei tidak sabar mendengar apa yang dikatakan Li Fugui. Dia segera berkata, Oke, jangan bicara omong kosong, cepat dan katakan, aku bisa membantumu, Pak Tua Yu, dan aku akan membantumu." Li Fugui berpikir sejenak, lalu mengatakan beberapa pemikiran dalam pikirannya, hati satu persatu. Adapun Pak Tua Yu dan Pak Tua Wei, mereka layak menjadi tua dan dewasa. Atas dasar rencana Li Fugui, keduanya meningkat satu persatu, membuat banyak ide Li Fugui menjadi layak. Pada saat Li Fugui meninggalkan rumah kedua lelaki tua itu, sudah tengah bulan dan hampir tengah malam. Li Fugui mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, hanya untuk melihat bulan purnama tergantung tinggi di langit, dikelilingi oleh bintang bertitik, berkilau, sungguh indah. Hanya saja pandangan ragu muncul di mata Li Fugui, dan tidak ada alasan lain. Dia menemukan bahwa gambar-gambar di langit terlihat sangat nyata. Tetapi jika dia melihat dengan cermat, dia akan menemukan bahwa gambar-gambar ini juga agak nyata, banyak. Jadi, apakah ini benar? Sambil memikirkan pertanyaan ini, Li Fugui berjalan kembali ke halaman tempat dia dan Tantai Zixuan tinggal. Krek, pintu halaman terbuka. Begitu Li Fugui masuk dengan satu kaki, dia melihat seorang lelaki tua berambut putih dengan ekspresi ramah dan temperamen berdebu duduk di bawah pohon persik di tengah halaman. Ketika lelaki tua itu melihat Li Fugui, dia sedikit tersenyum dan berkata, "Fugu kecil, teman-teman, kalian akhirnya kembali. Aku sudah lama menunggumu." "Aku tidak tahu mengapa Tuan Mingjing menungguku." Li Fugui sudah menebaknya hatinya, tetapi dia masih mengajukan pertanyaan dengan sadar. Pria tua berambut putih ini adalah kepala percandian Kolosseum, dan Tuan Mingjing dengan kekuatan yang tak terduga. Tuan Mingjing membelai jenggot abu-abunya, dan berkata dengan santai, "Saya mendengar bahwa Anda pergi menemui Tuan Gu hari ini, dan percakapan dengannya tidak berakhir dengan baik. Apakah Zixuan memberitahu Anda?" Ding Jing akan tahu tentang masalah ini. Namun, Tuan Mingjing menggelengkan kepalanya, dan dia berkata, "Tidak, Anda mungkin tidak tahu, masalah ini telah menyebabkan banyak masalah di lingkaran Gu, dan banyak orang menertawakan Anda, mengatakan bahwa Anda egois, mengalahkan, dan mempermalukan dirimu sendiri." Begitukah? Hati Li Fugui menegang dan dia menyipitkan matanya. Dia masih sangat muda, entah itu kultivasi diri atau temperamen, dia belum mencapai tingkat tersanjung dan pasrah. Meskipun dia tahu sejak awal bahwa setelah berbicara dengan Tuan Gu yang tampaknya dihormati pasti tidak akan melepaskan kesempatan bagus ini untuk menghancurkan kepercayaan dirinya. Namun, saat momen ini benar-benar datang, Li Fugui menyadari bahwa hatinya sebenarnya jauh lebih lemah dari yang dia bayangkan. Tuan Mingjing memandang Li Fugui dengan penuh arti, dan berkata sambil tersenyum, "Karena diskusi telah gagal, jalanmu untuk mengikuti konferensi pengobatan spiritual telah diblokir, dan kepala keluarga Sangguan pasti akan menjadi yang berikutnya, presiden dari konferensi eliksir. Apakah Anda tahu apa artinya ini bagi Anda?" Li Fugui juga tersenyum dan bertanya dengan tenang, berani bertanya, "Tuan Spiegel, apa artinya ini bagi saya?" Tuan Mingjing menatap Li Fugui, dan berkata kata demi kata, "Seluruh dunia adalah musuh." Musuh di seluruh dunia? Li Fugui terkejut, dan mau tidak mau berkata, "Tuan Mingjing melebih-lebihkan. Bukankah Presiden Konferensi Ramuan Masa Depan benar-benar memiliki pengaruh yang begitu kuat, Tuan?" Mingjing tertawa, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini sama sekali tidak berlebihan. Faktanya, dalam analisis terakhir, di dalam hati Anda tidak menganggap serius apa yang disebut posisi ini." Li Fugui tidak menyangkal hal ini. Mungkin di mata orang biasa, tempat seperti konferensi pengobatan spiritual itu seperti tempat suci. Mungkin kuat, tapi hanya itu. Tuan Mingjing tidak banyak bicara tentang ini peduli.
Dia berkata dengan ringan, besok adalah jamuan ulang tahun guruku, dan ketika saatnya tiba, Anda akan dapat mengalami sendiri apakah yang saya katakan itu benar atau tidak, tidak ada yang berlebihan. Setelah jeda, Tuan Mingjing mengubah topik pembicaraannya, menatap Li Fugui dengan rasa ingin tahu dan bertanya, tetapi berdasarkan apa yang saya ketahui tentang Anda tidak begitu mudah mengakui kekalahan, dan orang-orang yang menundukkan kepala dapat memberitahu saya. Wajah Li Fugui tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Dia selalu merasa bahwa dia sangat rendah hati. Tapi sekarang, ketika semua orang yang mengenalnya akan menambahkan kalimat seperti itu, Li Fugui telah menyadari bahwa dia takut, kunci, seperti yang saya bayangkan. Li Fugui pasti bertanya, Tuan Mingjing, apakah saya terlihat seperti orang yang gelisah? Tuan Mingjing mencibir, dan berkata, anak laki-laki, kamu masih mempermainkanku. Jika kamu adalah orang yang taat hukum, apakah ada orang jujur di dunia ini? Hanya karena Anda seorang pemula dan berani menyatakan bahwa Anda terikat untuk memenangkan posisi di konferensi eliksir, Anda telah mengalahkan semua rekan Anda. Li Fugui menyentuh hidungnya. Mendengar ini, dia juga merasa bahwa dia agak menonjolkan diri dalam masalah ini. Selain itu, sikap Tuan Mingjing terhadapnya tidak terasing sekarang, yang juga membuat Li Fugui merasa hangat. Li Fugui tidak perlu menyembunyikan terlalu banyak tentang hubungan keduanya sekarang, dan dia akan memberitahu Tantai Zixuan apa yang dia katakan. Kata-kata itu juga diberitahukan kepada Tuan Mingjing. Buat konferensi ramuan lain, aspirasi apa, keberanian apa, keberanian apa? Mata Tuan Mingjing cerah, dan semangatnya tiba-tiba menjadi berbeda. Dia menatap Li Fugui dengan kekaguman yang tak tertandingi. Sungguh jenius, masih luar biasa bakat. Li Fugui mengangkat bahu dan berkata, Tuan Mingjing, bukankah seharusnya Anda juga menertawakan saya karena tidak mengetahui ketinggian langit dan bumi, dan meminta untuk mempermalukan diri sendiri? Tentu saja tidak, Tuan. Mingjing membelai janggutnya dan berkata sambil tersenyum, jika orang lain, mungkin saya tidak akan mempercayainya, tetapi jika Anda, orang yang dapat menggunakan tungku elektromagnetik untuk membuat cairan psikis, mengapa saya tidak dapat mempercayainya, Li? Fugui tidak menyangka tempat dia menaklukkan Tuan membuat cairan spiritual. Memikirkan hal ini, ekspresi Li Fugui menjadi sedikit aneh. Tetapi Tuan Mingjing berdiri, dengan tangan di punggungnya, dan ketika dia berjalan di depan Li Fugui, dia tiba-tiba berhenti dan berkata dengan sungguh-sungguh, mungkin bukan hal yang buruk untuk mengalami lebih banyak kemunduran ketika kamu masih muda. Berapa banyak orang hebat seperti Anda ketika mereka mencapai puncak kehidupan, dan bahkan tidak punya tempat tujuan. Tuan Mingjing berkata di sini, nadanya agak emosional. Dia menatap Li Fugui dengan dorongan di matanya, dan berkata, jadi untukmu dalam hal berbicara, yang terpenting adalah hati seorang anak. Kamu diajari, Li Fugui berpikir sejenak, lalu dengan sungguh-sungguh memberi hormat kepada Tuan Mingjing dan menyuruhnya keluar ruangan. Tepat ketika dia hendak berbalik dan kembali ke halaman, yang tidak dia duga adalah Tuan Mingjing berbalik, menatapnya dengan mengedipkan mata, dan berkata dengan suara rendah, Nak, aku akan menanyakan satu pertanyaan terakhir. Anda harus mengatakan yang sebenarnya. Apa masalahnya? Li Fugui bertanya dengan tergesa-gesa. Tuan Mingjing terbatuk ringan, dan akhirnya berkata, seberapa jauh perkembangan Anda dan nona kami? Mengapa saya mendengar seseorang mengatakan bahwa Anda telah menjadi tunangan nona kami? Wajah Li Fugui tiba-tiba menjadi canggung, dan dia berkata dengan malu-malu. Tuan Mingjing, Anda seorang penatua, mengapa Anda menyukai gosip semacam ini? Tuan Mingjing mendengus dingin, dan berkata, jika Anda tidak peduli dengan nona kami, Anda benar-benar berpikir saya ingin mengajukan pertanyaan seperti itu kepada Anda? Pikirkan itu untukku. Nak, jangan bicara. Kalau tidak, terserah aku untuk berurusan denganmu di masa depan. Bolehkah saya mengatakan tentang hal semacam ini? Bagaimanapun, Anda akan tahu nanti, tanpa diduga. Tuan Mingjing sangat senang ketika mendengar ini, berpikir bahwa dia telah menebak sesuatu. Dia mengulurkan tangan dan menepuk bahu Li Fugui, dan berkata, teman kecil Fugui, saya sangat optimis tentang Anda. Ayolah, Anda bisa melakukannya.
Li Fugui sedikit tercengang, dan hendak berbicara, tetapi menemukan bahwa sosok Tuan Mingjing telah menghilang di tempatnya dan menghilang. Ini, benarkah Tuan Mingjing? Setelah Li Fugui kembali ke halaman, dia masih merasa pusing di kepalanya. Bagaimanapun, pertanyaan terakhir Tuan Mingjing terlalu abnormal. Setelah menutup pintu, Li Fugui menggelengkan kepalanya, bertekad untuk tidak terlalu banyak berpikir. Ketika dia memasuki ruangan, dia menemukan Tantai Zixuan duduk bersila di tempat tidur, sangat sunyi. Li Fugui berencana untuk mandi dan langsung tidur, tetapi ketika dia keluar dari kamar mandi, dia menemukan bahwa Tantai Zixuan sedikit gemetar di tempat tidur. Wajahnya yang cantik sepucat kertas, dan lapisan tipis es membeku. Dengan cepat jatuh wajahnya yang cantik terbungkus dan tertutup. Tidak baik. Ketika Li Fugui melihat penampilan Tantai Zixuan, dia tidak tahu bahwa itu adalah racun dingin di tubuh Tantai Zixuan, dan dia tidak peduli dengan perbedaan antara pria dan wanita. Dia ditangkap di tangannya, lalu dia memegangnya erat, dan vitalitas yang kuat di tubuhnya terus disampaikan. Dengan berlalunya waktu, embun beku di wajah Tantai Zixuan sedikit mereda, tubuhnya tidak lagi bergetar, dan jari-jarinya yang ramping mengambil inisiatif untuk memegang tangan kanan Li Fugui. Li Fugui menghela nafas lega, tetapi lambat laun, dia merasa sedikit sulit. Pada saat ini, jarak antara dia dan Tantai Zixuan sangat dekat, dan tangan saling terhubung, yang juga memungkinkan Li Fugui untuk memahami dengan jelas dia bisa mencium bau aroma tubuh samar yang memancar dari tubuh Tantai Zixuan. Lihatlah Tantai Zixuan saat ini mengenakan jubah sutra yang besar dan lembut, yang dengan sempurna membagi proporsi tubuh dan menonjolkan ketidakrataan. Gulu, Li Fugui menelan ludah, melihat Tantai Zixuan menutup matanya. Dia ragu sejenak, lalu menggunakan matanya dengan berani mengagumi sosok Tantai Zixuan. Hanya dengan melihatnya, Li Fugui merasa bahwa wewangian tubuh di tubuh Tantai Zixuan telah berubah menjadi afrodisiak yang fatal, membuatnya merasa seolah-olah ada binatang buas di dalam hatinya yang ingin keluar. Li Fugui tahu di dalam hatinya ini tidak terlalu bagus, tetapi dia telah melafalkan mantra beberapa kali, tetapi masih tidak berhasil. Sebaliknya, cahaya di matanya menjadi semakin panas. Beberapa menit kemudian, Li Fugui akhirnya tidak tahan lagi. Dia mengintip ekspresi dan mata Tantai Zixuan. Melihat mata Tantai Zixuan masih tertutup, dia perlahan mengulurkan tangannya, dan menyentuh pipi Tantai Zixuan. Bukannya Li Fugui tidak ingin menyentuh bagian menarik lainnya dari tubuh Tantai Zixuan, tetapi meskipun dia cabul, dia belum mencapai level binatang, dan kecantikan Tantai Zixuan terlalu menakjubkan, bahkan jika hanya pipinya, itu masih membuat Li Fugui merasakan kecantikan yang mendebarkan, dan dia tidak bisa menahan keinginan untuk menyentuh dan mencium. Hal yang paling mengerikan adalah daya tarik Tantai Zixuan alami, tidak seperti daya tarik Xiao Rongrong, yang mana adalah bonus pesona, yang juga membuat pesona Tantai Zixuan semakin mematikan. Jari-jari Li Fugui sedikit gemetar, dan akhirnya menyentuh pipi Tantai Zixuan, dan tiba-tiba, perasaan dingin yang menusuk tulang dengan cepat menyebar ke telapak tangannya. Dengan sentuhan ini, keinginan di hati Li Fugui benar-benar menghilang, dan matanya menjadi jernih. Dia buru-buru mengaktifkan buku keterampilan medis, memisahkan beberapa helai vitalitas, dan bertabrakan dengan udara dingin yang menembus sumsum tulang dan bertabrakan dengan semuanya. Boom! Tubuh Li Fugui tiba-tiba terguncang, dan rasa sakit dingin yang tak terlukiskan membuat kesadarannya menjadi sangat jernih. Racun dingin apa ini? Li Fugui sedikit skeptis bahwa jika racun dingin semacam ini masuk ke tubuhnya, hawa dingin saja sudah bisa membuat orang ingin hidup dan mati. Tapi racun dingin ini telah tinggal di tubuh Tantai Zixuan selama lebih dari 10 atau 20 tahun. Mata Li Fugui pada Tantai Zixuan menjadi sangat berbeda. Wanita ini mengerikan. Li Fugui menarik napas dalam-dalam dan terus mendesak buku medis. Setelah sekitar 2 menit, Li Fugui melihat dengan matanya sendiri bahwa di punggung tangannya ada jejak udara dingin berwarna putih susu yang sepertinya memiliki substansi, melewati pori-pori, dan mengikuti aliran udara terbang keluar jendela. Li Fugui menyaksikan rasa dingin pergi, terdiam beberapa saat,
dan kemudian menatap mata Tantai Zixuan, itu menjadi jauh lebih rumit. Setelah beberapa saat, Li Fugui mengambil pena dan kertas dengan tangan kanannya, dan mulai menulis dengan cepat. 1 jam kemudian, bulu mata Tantai Zixuan bergetar beberapa kali, lalu dia membuka matanya dengan lembut. Li Fugui menghela nafas lega dan berkata, "Kamu akhirnya bangun." Tantai Zixuan tidak terkejut. Mata abu-abunya menatap Li Fugui, dan berkata dengan nada lembut dan serius, "Terima kasih." Li Fugui tersenyum tertawa, berkata, "Tidak apa-apa, itu hanya masalah sedikit usaha, selama kamu tidak keberatan aku mengambil keuntungan darimu." Tantai Zixuan berkata secara alami, "Aku tunanganmu. Bahkan jika kamu memiliki pikiran yang tidak masuk akal, apakah aku tidak akan menyalahkanmu? Tapi, apakah wajahku mudah disentuh?" Tentu saja bagus, uhuk-uhuk. Ketika Li Fugui mendengar bagian pertama dari kalimat itu, dia masih bermimpi. Tetapi ketika dia mendengar kalimat terakhir, matanya membelalak, dan dia berkata dengan canggung, kamu merasakannya." Tantai Zixuan berkedip, terkekeh dan berkata, "Tentu saja, kondisi saya hanyalah pertahanan diri terhadap racun dingin, dan saya masih memiliki persepsi tentang segala sesuatu di luar. Artinya, setiap gerakan saya sebenarnya ada dalam persepsi Anda." Li Fugui hanya merasa bahwa dia malu dilempar ke rumah nenek hari ini. Dan gambar asli tinggi dan perkasa yang ditutupi dengan cahaya kemasan mungkin hilang. "Ahem, batuk, Zixuan, racun dingin ini sangat parah. Bagaimana kamu bertahan hidup sebelumnya?" Li Fugui memutuskan untuk mengganti topik. Untungnya, Tantai Zixuan menjawab dengan sangat kooperatif. "Setiap kali di masa lalu, memang seperti ini. Meskipun tidak nyaman, tetapi setelah sekian lama, itu tidak terlalu sulit." Li Fugui menghela nafas, dia menarik napas dan berkata dengan wajah benar, "Meskipun saya bukan seorang pria terhormat, tetapi melihat kecantikan seperti Anda sering menderita rasa sakit seperti itu, bagaimana saya bisa menahannya? Zixuan, saya memiliki kungfu di sini. Meskipun tidak bisa menyembuhkan kondisimu, tetapi itu dapat menekan racun dingin di tubuhmu untuk sebagian besar. Apakah kamu ingin mencobanya?" Tantai Zixuan melirik Li Fugui, dan sedikit menganggukkan kepalanya. Li Fugui dengan cepat menyerahkan halaman yang telah disiapkan penuh dengan kata-kata. Tantai Zixuan mengambilnya dan membacanya kata demi kata. Meskipun dia tahu bahwa Li Fugui memiliki banyak rahasia, dia tidak terlalu percaya bahwa Li Fugui dapat membuat buku latihan dengan santai. Sangat berharga untuk mengetahui setiap buku latihan seni bela diri di dunia seni bela diri kuno. Belum lagi, racun dingin di tubuhnya masih bisa ditahan. Namun, setelah Tantai Zixuan secara kasar membaca sepertiga dari isinya, kulitnya telah berubah dengan luar biasa. Meskipun dia tidak yakin apakah ada yang salah dengan buku latihan yang dikeluarkan Li Fugui, dia jelas merasa bahwa saya menyadari bahwa teknik ini dapat memang menahan racun dingin. Apalagi ini bukan buku latihan biasa, tapi buku latihan langka dan unggul. Tantai Zixuan menekan keterkejutan di dalam hatinya. Dia mengangkat kepalanya, mata abu-abunya menatap Li Fugui. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Apakah kamu benar-benar bersedia memberiku latihan ini?" Agak bangga, dia melambaikan tangannya dengan murah hati, dan berkata, "Saya, Li Fugui, tidak punya alasan untuk mengambil kembali apa yang saya berikan. Karena diberikan kepada Anda, itu milik Anda, terima kasih. Ini bukan bunga di rumah kaca." Dia telah mengalami banyak pasang surut sejak dia masih kecil, dan hatinya sekuat pohon willow. Saat ini dia juga dihangatkan oleh tindakan Li Fugui. Li Fugui menggaruk kepalanya dan berkata, "Sudah larut, ayo tidur. Tapi kurasa tidak ada 2 kamar tidur di sini, bagaimana dengan ini? Aku akan membereskan lantai dan kamu tidur di tempat tidur." Tantai Zixuan ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk, tidak keberatan. Li Fugui dengan cepat membereskan tempat tidur untuk dirinya sendiri, berbaring di atasnya dan tertidur lelap. Tantai Zixuan tidak langsung tidur. Dia menatap Li Fugui dengan lembut, dia hanya menatapnya seperti itu, dan setelah waktu yang tidak diketahui, dia berbaring di tempat tidur dan perlahan tertidur. Keesokan harinya,
Di gunung tempat keluarga Gu berada, para tamu terhormat seperti awan, dan kebisingannya luar biasa. Hari ini adalah Presiden Konferensi Eliksir, dan ini juga hari ulang tahun lelaki tua keluarga Gu, Tuan Gu. Dalam lingkaran seni bela diri kuno, kecuali untuk kekuatan yang tidak berurusan dengan konferensi ramuan yang tidak mengirim orang, organisasi lainnya, yang kuat, datang sendiri, atau memerintahkan bawahan mereka untuk datang menggantikan diri mereka sendiri, untuk rayakan ulang tahun Guru Gu. Sebagai Presiden Konferensi Eliksir, ulang tahun Guru Gu sendiri sebenarnya merupakan peristiwa besar dalam lingkaran seni bela diri kuno. Sejak pagi hari, di jalan gunung menuju lereng gunung dan puncak gunung, telah terjadi arus orang naik turun yang tiada henti. Hampir semuanya memiliki aura yang luar biasa, dan tidak satu pun dari mereka adalah orang biasa. Bahkan beberapa pengikut dan pelayannya memiliki kekuatan yang luar biasa, memamerkan kekuatannya, karena takut jatuh ke dalam gengsi tuannya sendiri. Hari ini adalah acara akbar keluarga Gu dan konferensi Eliksir, jadi puncak gunung yang semula milik area inti keluarga Gu jarang terjadi, dan terbuka untuk semua tamu, bebas masuk dan keluar. Tentu saja dikatakan gratis, tetapi pada kenyataannya hanya VIP dengan surat undangan yang dapat memperoleh kualifikasi ini. Bagi yang tidak memiliki surat undangan, mereka tidak bisa begitu saja dan tidak memiliki wewenang seperti itu. Li Fugui mengikuti Tantai Zixuan, Tuan Mingjing, Tuan Wei dan Tuan Yu, dan berjalan menuju tangga batu. Perjamuan diadakan di puncak gunung. Meskipun pembicaraan Li Fugui dengan Tuan Gu gagal kemarin, dia juga ingin bertemu dengan beberapa orang terkenal di lingkaran seni bela diri kuno, jadi dia tidak pergi. Setelah Tuan Mingjing menyerahkan surat undangan, pemimpin penjaga yang mempersulit Li Fugui kemarin mengalihkan pandangannya, dan tiba-tiba jatuh pada Li Fugui. Dia berkata dengan dingin, dia tidak bisa naik. Li Fugui sedikit marah di dalam hatinya. Pria ini tidak apa-apa mempersulitnya kemarin, tapi sekarang jika Anda ingin mempersulitnya lagi di depan begitu banyak orang, itu terlalu berlebihan. Wajah Tuan Mingjing gelap, dan dia menyipitkan matanya dan berkata, saya telah berteman dengan Tuan Gu selama bertahun-tahun, dan kami selalu menjaga persahabatan yang baik dengan keluarga Gu di Kolosseum. Mengapa, sekarang putra kami ipar di Kolosseum juga tidak bisa menghadiri perjamuan? Apakah itu hilang? Di jalan gunung, banyak prajurit kuno berhenti dan memandang ke arah Li Fugui dengan ekspresi berbeda. Pemimpin penjaga menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan Mingjing, Anda dan Nyonya Tantai sama-sama tamu terhormat dari keluarga Gu kami. Tentu saja, saya tidak berani menghentikan Anda, apalagi menunjukkan rasa tidak hormat. Tetapi identitas orang ini tidak diketahui, dan saya memiliki tanggung jawab. Saya harap Tuan Mingjing akan memaafkan saya. Tuan Mingjing menjentikkan lengan bajunya dan berkata dengan ringan, ini adalah paman dari Kolosseum kita, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa identitas Anda tidak diketahui? Saya bisa memberi Anda pelajaran. Tiba-tiba, saudara Gu mungkin tidak akan mengatakan apa-apa. Kulit pemimpin penjaga sedikit berubah, tetapi dia tidak berniat untuk menjauh. Sebaliknya dia menatap Tantai Zixuan, dan dia berkata, kecuali Nona Tantai mengaku secara langsung. Jika tidak, dia akan dianggap sebagai cermin yang cerah. Jika Anda ingin memberi saya pelajaran, Pak, saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Bagaimana situasinya, bukankah keluarga Gu dan Kolosseum teman keluarga? Kejadian hari ini penuh dengan keanehan. Siapa dia? Nama orang ini adalah Li Fugui. Anda pasti belum pernah mendengar nama ini sebelumnya, tetapi sekarang saya pasti pernah mendengar bahwa orang ini menggunakan beberapa cara untuk membujuk keluarga Yu dan keluarga Wei, dan kemudian menyatakan bahwa dia akan menjadi presiden konferensi Eliksir. Hahaha, bukankah ini gila anakku? Dia ingin menjadi ketua konferensi Eliksir, lalu keluarga Sangguan bisa membuatnya merasa lebih baik. Jadi, sekarang keluarga Sangguan berada di kapal yang sama dengan ini orang, dan, berita terbaru, orang ini sama sekali tidak memiliki surat undangan dari keluarga Gu. Tapi dia menyelinap ke keluarga Gu. Tahukah kamu kenapa? Untuk apa? Tujuannya? Jangan tertawa ketika Anda mendengarnya. Dia ingin membujuk Tuan Gu untuk membiarkannya menjadi presiden berikutnya dari konferensi Eliksir.
Coba tebak apa yang terjadi, Tuan Gu dengan kejam menolaknya, dan bahkan mempermalukannya, hahaha. Bukankah ini hanya meminta malu, jika saya adalah Tuan Gu? Saya tidak akan setuju. Mengapa? Apa dia? Saya tidak tahu tentang itu. Bagaimanapun, begitulah, jika Anda mengatakan bahwa orang ini cukup mampu, saya sangat mengaguminya. Tidak apa-apa jika dia dapat meyakinkan keluarga Yu dan keluarga Wei. Tetapi sekarang terlihat seperti berkelahi peternakan hewan tampaknya diyakinkan olehnya. Apa yang mampu dilakukan orang ini, tidak jauh dari Li Fugui dan yang lainnya. Banyak prajurit kuno berkumpul bersama-sama, berdiskusi seolah-olah tidak ada orang lain di sana. Pada saat ini, seorang prajurit kuno yang pendek dan tampak malang tiba-tiba berkata, "Saya mendengar bahwa Li Fugui ini sangat berbakat dalam hal menaklukkan wanita. Hehehe, Anda tahu. Jadi begitu, tidak heran." Melihat orang-orang ini berbicara semakin keterlaluan, wajah Li Fugui menjadi gelap. Jika dia hanya berbicara tentang dia, itu akan baik-baik saja. Tetapi sekarang Tantai Zixuan terlibat, dia tidak tahan lagi. Tepat ketika Li Fugui hendak melangkah maju untuk memberi pelajaran kepada para prajurit kuno ini, Tantai Zixuan tiba-tiba meraih tangannya dan berkata dengan lembut, "Apa masalahnya? Saya adalah tunangannya, dan dia adalah tunangan saya juga calon menantu hukum Kolosseum." Kepala penjaga berbaju hitam mengerutkan kening. Meskipun Tantai Zixuan sudah mengatakannya, dia tetap tidak menjauh, tetapi menatap Li Fugui. Tiba-tiba berkata, "Saya tidak tahu bagaimana Anda merayu Tuan Mingjing dan Nona Tantai, tetapi keluarga Gu kami tidak menyambut pria pemberontak dan kasar seperti itu. Jadi silakan turun gunung sendiri, saya tidak ingin mempermalukan Anda." Pada saat ini, banyak prajurit kuno memandang Li Fugui dengan sarkasme. Prajurit kuno lainnya juga memiliki ekspresi menantikan pertunjukan. Lagi pula, di keluarga Gu, pertunjukan yang bagus seperti itu sulit dilihat. Dan setelah ulang tahun Tuan Gu selesai, itu juga bisa menjadi topik pembicaraan untuk sementara waktu. Li Fugui tersenyum. Dia memandang pemimpin penjaga dan berkata perlahan, "Jadi, haruskah saya berterima kasih sekarang?" Pemimpin penjaga mencibir dan berkata, "Itu benar, saya memaksamu untuk turun." Saat pemimpin penjaga selesai berbicara, telapak tangan Li Fugui bersentuhan dengan pipi pemimpin penjaga dalam sekejap mata. Kebanyakan orang tidak melihat dengan jelas bagaimana Li Fugui bergerak, tetapi ketika mereka pulih dan menyadari apa yang terjadi, semua orang tercengang. Di wilayah keluarga Gu, pemimpin penjaga keluarga Gu justru dipukuli oleh seorang pria yang bahkan tidak memiliki surat undangan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan beberapa prajurit kuno yang sedang berdiskusi dengan gembira. Suara mereka keras, dan mereka sama sekali tidak peduli dengan Li Fugui. Mata mereka melebar saat ini, dan mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Lagi pula, mereka merasa bahwa Li Fugui adalah penjahat yang kurang ajar. Bahkan jika dia dihina, dia akan menyambutnya dengan senyum tak tahu malu. Bagaimana dia bisa memiliki darah dan integritas seperti itu? Pemimpin penjaga menutupi wajahnya, niat membunuh muncul di matanya, dan dia memegang pisau panjang di pinggangnya dengan satu tangan, auranya melonjak, dan dia akan menyerang. Namun, pada saat ini, Tuan Mingjing meliriknya dengan santai, dan kepala penjaga tiba-tiba membeku, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es, seolah-olah dia membeku di tempat. Senyum cerah muncul di wajah Li Fugui, dan dia berkata, "Saya tidak tahu, mengapa orang selalu suka memprovokasi saya. Tidak peduli seberapa buruk saya, Anda, seorang pemimpin penjaga kecil, dapat mempermalukan saya." Jeda, Li Fugui menatap pemimpin penjaga, dan berkata-kata demi kata, "Terus terang, jika kamu tidak memiliki kulit keluarga Gu, aku akan membunuhmu, dan bahkan satu tatapan saja sudah cukup." Tidak, tapi matanya sangat marah. Li Fugui merasa sangat kesal, mengangkat tangannya, dan menamparnya lagi. Tamparan itu keras, dan itu lebih seperti pada keluarga Gu daripada pada pemimpin penjaga. Banyak prajurit kuno membuka mulut lebar-lebar, tidak ada yang bisa mempercayai pemandangan di depan mereka, apalagi percaya bahwa setelah Li Fugui menamparnya, dia berani menamparnya untuk kedua kalinya.
Li Fugui menatap pemimpin penjaga dengan mata merah dengan senyum di wajahnya, dan merasakan embusan napas amarah. Dia tersenyum dan berkata, "Apakah kamu tahu mengapa aku berani memukulmu?" Tanpa menunggu pihak lain untuk menjawab, tentu saja, penjaga saat ini pemimpin tidak bisa menjawab. Jadi Li Fugui melanjutkan, "Ini sangat sederhana, tentu saja tergantung wanita." Setelah mengatakan ini, Li Fugui mengangkat kepalanya dan melihat ke posisi di atas tangga, di mana seorang gadis cantik dengan 2 kuncir kuda sudah terpental. Orang yang datang tentu saja adalah wanita tertua dari keluarga Gu Xiaosui. Gu Xiaosui bertepuk tangan dan berkata dengan penuh semangat, "Li Fugui, tamparan yang bagus, cepat, beri aku tamparan lagi." Para prajurit kuno yang mendengar ini hampir jatuh ke tanah. Anda harus tahu bahwa mereka semua berasal dari lingkaran seni bela diri kuno. Banyak dari mereka mengetahui identitas Gu Xiaosui. Li Fugui berkata dengan tenang dan berpura-pura menjadi, "Apa gunanya memukuli orang sekecil itu? Itu hanya akan mengotori tanganku. Ayo pergi, pesta ulang tahun Tuan Gu yang penting." "Tidak datang ke ulang tahun kakekku sama sekali. Kamu hanya datang ke sini untuk mencari masalah." Gu Xiaosui melengkungkan bibirnya. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Li Fugui tersenyum dan berkata, "Apakah kamu tidak memiliki hubungan yang baik dengan kakekmu? Apakah kamu juga berencana untuk mengusirku?" Gu Xiaosui merangkul pinggulnya dan berkata dengan percaya diri, "Aku tidak menginginkannya, kerabat semua ingin mengirim saya pergi. Saya akan digunakan sebagai alat." Li Fugui, "Membuat masalah? Semakin besar masalah, semakin baik. Saya akan melindungi Anda." Li Fugui tertawa keras, dan berkata, "Karena Gu Xiaosui berkata jadi, maka saya dapat yakin. Hei, siapa yang memberitahu saya bahwa popularitas Li Fugui bagus? Popularitas bagus? Aku khawatir itu karena wanita." Bersambung